Berlatar di sebuah pulau misterius, seorang wanita terbangun sendirian tanpa ingat siapa namanya, bagaimana dia sampai di sana dan dia juga tidak tahu di mana dia berada dan hanya cangkang yang ia bawa di tangannya. Dia berteriak meminta tolong namun tidak ada yang menjawabnya sehingga dia memutuskan untuk meniupkan cangkangnya untuk melihat apa yang terjadi. Dan di saat itu juga, wanita kedua muncul. Dia juga tidak ingat namanya dan barang yang ia bawa adalah pisau. Suasana menjadi tegang di antara mereka dan wanita cangkang mengambil pisau darinya. Kemudian datang seorang pria yang memberitahu mereka bahwa ada lebih banyak orang seperti mereka di seluruh pantai mengenakan pakaian yang sama. Kemudian semua orang berkumpul dan mereka memindahkan beberapa batang pohon untuk diduduki sambil berbagi kelapa. Tidak ada seorang pun yang ingat apa yang terjadi dan setiap orang terbangun membawa benda yang berbeda. Pada saat itu mereka menyadari bahwa pakaian mereka yang identik memiliki label dengan nama mereka. Wanita cangkang adalah Chess, wanita pisau adalah Cassie dan pria yang menemukan mereka adalah Cooper. Setelah semua orang mengetahui nama mereka masing-masing, Chess mengumumkan dia akan pergi mencari petunjuk ditemani Brody dan Donovan. Ketiganya mengambil semua benda yang muncul bersama mereka, tetapi kemudian Donovan memutuskan untuk kembali ke yang lain. Sementara itu kelompok tersebut menyalakan api dan mengukir kata bantuan di pasir. Sambil berjemur, Taylor menemukan sebuah buku terkubur di pasir berjudul Pulau Misterius, tetapi dia mengabaikannya. Donovan datang dan meyakinkan semua orang untuk melupakan masalah mereka dengan berenang. Pada awalnya mereka bersenang-senang, namun tak lama kemudian mereka panik ketika melihat hiu mendekat. Semua orang bergegas kembali ke pantai, tetapi sayangnya Donovan tidak berenang cukup cepat dan tak lama kemudian seekor hiu menggigitnya sebelum membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, Chess dan Brody menemukan air terjun yang indah, dan Brody meminta Chess untuk tidak memberitahu yang lain. Lalu mereka beradu jigong, tetapi ketika Brody meminta lebih, Chess menolaknya. Brody tidak menerima ini dan mendorong Chess ke tanah untuk mencoba menggadabahnya. Chess berjuang melawannya dan berhasil mendorongnya, lalu dia mengeluarkan pisau untuk menahannya dan melarikan diri. Setelah itu Brody kembali ke camp dan mulai memberikan tugas kepada semua orang. Dengan percaya diri dia menjabat sebagai pemimpin kelompok itu dan dia tidak memberitahu mereka tentang air terjun tersebut. Kemudian Chess kembali dan mulai memukuli Brody sampai yang lain memisahkannya. Lalu Chess memberitahu kelompok itu tentang air terjun dan Brody yang mencoba memperkawasnya, tetapi dia menyebutnya pembohong dan yang lain tidak tahu siapa yang harus percaya. Malam itu, Chess bermimpi berada di sebuah ruangan dengan pistol dan ada darah mengalir di lantai. Keesokan harinya, dia yang pertama bangun, jadi dia mengambil kapak dan cangkang lalu berjalan-jalan. Tiba-tiba dia menemukan Donovan terdampar di pantai, dia masih hidup tetapi dengan kaki yang terluka, kemudian Chess membunyikan cangkangnya untuk memanggil yang lain. Dengan bekerja sama, mereka berhasil memindahkan Donovan kembali ke camp. Setelah itu kelompok tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas pilihan mereka. Brody berpendapat mereka sebaiknya pindah ke tempat yang lebih aman, tetapi Cooper berpendapat mereka harus tetap di pantai. Kalau ada perahu yang lewat, Chess menyela untuk mengatakan mereka harus keluar, dengan menyebutkan dia melihat Mason dan Hayden bertingkah aneh sebelumnya. Keduanya menjelaskan bahwa mereka menghitung langkah di antara tempat mereka muncul, dan jumlahnya selalu tepat 39. Dengan menggunakan nomor yang sama untuk menjelajahi daerah tersebut, mereka menemukan tanda yang bertuliskan temukan jalan pulang. Chess menganggap tanda itu adalah petunjuk, tetapi semua orang menganggap itu hanya sebuah tanda dan mengabaikannya. Karena frustrasi, Chess melempar cangkang itu ke batu yang menyebabkannya pecah dan memperlihatkan sebuah kode batang dengan tulisan milik saya mendarat dan perangkat berkedip yang terjatuh dari dalamnya. Tanpa menyadarinya Chess tertidur, dan ketika dia bangun, dia melihat rakit tiup di laut. Dia melepas sepatunya sebelum masuk ke air, dan tanpa sengaja menginjak pecahan kaca. Saat dia berenang menuju rakit, darah dari kakinya menarik perhatian hiu. Untungnya Chess bisa berenang cukup cepat untuk mencapai rakit tepat sebelum hiu menyerangnya. Di atas rakit tersebut, dia menemukan berbagai benda seperti kotak medis dan sekumpulan peluru, serta dayung yang dia gunakan untuk kembali ke pantai. Dia menyembunyikan semua yang dia temukan, tetapi dia memastikan untuk memeriksa kotaknya terlebih dahulu. Yang satu berisi obat-obatan, tetapi yang lain memiliki kotak terkunci. Setelah itu Chess berbicara dengan Cooper secara pribadi, dan setelah dia bersumpah untuk menjaga rahasia, dia menunjukkan kepadanya beberapa hal yang dia temukan seperti perangko dan sebungkus permen karet yang berisi 39 buah.
Sementara itu Brody dan Casey pergi mencari makanan dan berakhir adu jigong di hutan. Kemudian, kelompok tersebut melihat cuaca semakin buruk dan berdiskusi lagi apakah mereka harus berpindah atau tidak. Cooper akhirnya meninju Brody dan perkelahian pun terjadi, sehingga yang lain dengan cepat memisahkan mereka. Cooper yang frustrasi akhirnya pergi dan Brody dengan kasar mengambil pisau dari Chase untuk menghalangi semua orang. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa dia benar-benar gila dan berbalik melawannya, sehingga Brody menjatuhkan pisaunya dan pergi. Yang mengejutkan semua orang, Casey mengambil pisau itu dan mengembalikannya pada Chase. Pada saat itu badai mencapai pulau tersebut, sehingga Chase membawa kelompok itu bersembunyi di rakit sementara Brody dan Cooper menahan air. Di rakit kelompok itu tertidur, dan Chase bermimpi lagi. Dia berada di sebuah ruangan dengan darah di lantai dan dia menembak seorang wanita yang duduk di kursi. Dia tiba-tiba terbangun oleh suara Cooper yang memanggil namanya, sehingga dia mengungkapkan lokasi dan mengundangnya masuk ke dalam. Setelah badai berlalu, Chase kembali ke papan petunjuk dan menemukan perangkat yang jatuh dari cangkangnya. Menyadari apa itu, dia mulai berlari kembali ke perkemahan lama, hanya untuk menemukan Brody, yang telah membuat tombak. Setelah menyuruhnya untuk membangunkan yang lain, Chase mengeluarkan kotak itu dari rakit dan menggunakan perangkat tersebut untuk membuka kotaknya, menebak kata sandinya adalah kombinasi 3 dan 9. Di dalamnya dia menemukan pistol, jadi dia mengisinya dengan peluru sebelum bergabung kembali dengan kelompoknya. Kemudian, Casey secara diam-diam memeriksa bekas lukanya ketika dia didekati oleh Hayden, menanyakan apa yang terjadi antara dia dan Brody di hutan. Casey mengonfirmasi bahwa mereka melakukan tindakan kotor dan menyalahkan dirinya sendiri atas hal itu, tetapi Hayden tahu Brody menyerangnya. Sementara itu Chase dan Cooper pergi mendaki untuk mencari lebih banyak lagi petunjuk. Setelah banyak berjalan dan memanjat tebing, mereka menemukan sebuah bangunan hotel besar yang terbengkalai. Mereka melihat tempat tidur dan air mancur dengan air mengalir, sehingga mereka bergegas kembali untuk memberitahu yang lain. Brody tidak menyukai ide yang harus memanjat tebing dan terjadilah pertengkaran yang kemudian dia mengancam Chase dengan tombak. Yang lain menyuruhnya untuk memotongnya, sehingga Brody yang tersinggung pun pergi. Anggota kelompok lainnya meminta Chase untuk pergi juga, dan menuduhnya sebagai orang yang memicu pertengkaran. Saat awan menutupi pulau itu lagi, Chase tertidur di rakit dan kembali bermimpi yang sama tentang wanita yang sekarat. Di pagi hari, kelompok tersebut menyeret Chase keluar dari rakit dan membawanya ke pantai, di mana Brody mati dengan pisau di tubuhnya. Yang lain menuduh Chase yang menghabisinya dan tidak mempercayainya ketika dia mengatakan dia tidak melakukannya, jadi dia mulai memukuli mereka untuk melarikan diri. Casey memukulnya dengan sangat keras menggunakan tongkat dan menyebabkan Chase pingsan, namun tiba-tiba terbangun di kursi di dalam ruangan yang asing. Dia tidak bisa menggerakkan semua bagian tubuhnya, dan tak lama kemudian seorang perawat muncul untuk memberinya suntikan tanpa menjawab pertanyaannya. Chase tertidur dan bermimpi tentang wanita dalam mimpi dan laut dari pulau. Ketika dia bangun, seorang dokter sedang memeriksanya. Dia berjanji dia akan segera mendapatkan jawabannya segera dan menggunakan alat yang memungkinkan tubuhnya bergerak lagi. Dijelaskan bahwa terdapat medan magnet yang menahannya di tempatnya, dan hal ini diperlukan untuk menjaga agar penghuni penjara tetap tersembunyi. Chase tidak mengerti apa yang dia maksud dengan penjara, tetapi dokternya pergi dan meninggalkannya di ruangan terkunci. Tak lama kemudian, sekelompok penjaga bersenjata tiba dan membawanya menemui sipir Wells, yang dengan enteng menyebutkan bahwa Chase sedang menjalani pelatihan militer. Wells menegaskan bahwa ini adalah penjara, dan pulau itu hanyalah simulasi yang mereka lakukan terhadap para tahanan sebagai bagian dari sebuah eksperimen untuk melihat bagaimana penjahat akan bertindak jika mereka diberi kesempatan kedua. Chase adalah orang pertama yang terbangun sendiri, tetapi dia akan segera dipulangkan. Perawat datang bersama dua penjaga untuk menghubungkan Chase kembali ke dunia simulasi. Karena tidak mau kembali, Chase melawan para penjaga, menjatuhkan salah satu dari mereka dan menghubungkan yang lain ke kursi menggunakan medan magnet. Kemudian dia menyandera perawat itu dan melemparkannya ke penjaga yang lain sehingga dia dapat melarikan diri. Alarm berbunyi di dalam gedung saat Chase berhasil mengalahkan beberapa penjaga lagi kemudian menuruni pilar untuk mencapai luar. Sayangnya dia dikelilingi oleh penjaga dan mereka dengan cepat menjatuhkannya. Setelah itu Chase dibawa ke sel di mana pintunya terdapat medan magnet, dan gaya magnet menahannya tetap di dinding. Akhirnya Chase tertidur dan memimpikannya wanita di kursi itu lagi. Ketika dia bangun,
Dinding akhirnya melepaskannya dan para penjaga membawanya menemui Wells, yang telah mempersiapkan pertemuan dengan para ilmuwan yang membuat simulasi tersebut. Mereka menjelaskan inti dari percobaan tersebut adalah untuk menguji alam versus pengasuhan. Mereka menghapus ingatan semua orang untuk memeriksa apakah mengubah keadaan seseorang juga akan mengubah moral mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Chase bisa sadar, dan mereka mulai berdiskusi apakah mereka harus mengirimnya kembali atau tidak. Bosan dengan hal ini, Wells mengajak Chase keluar untuk makan siang. Dia sangat tidak menyukai para ilmuwan dan simulasi tersebut, namun dia bertahan dengan mereka karena pemerintah akan mengirimi mereka uang untuk penelitian tersebut. Dia juga menegaskan bahwa jika seseorang meninggal dalam simulasi, mereka juga akan mati di dunia nyata. Saat dia bertanya tentang Brody, Wells mengatakan bahwa dia adalah orang yang jahat dan kejahatannya adalah pelecehan dan pembunuhan, jadi dia senang dia sudah mati. Beberapa saat kemudian, para ilmuwan mengumumkan bahwa mereka akan mengirim Chase kembali ke pulau itu. Dia langsung memprotes dan merebut kursinya untuk melawan, namun para penjaga dengan cepat menangkapnya dan membawanya pergi. Kemudian Chase diikat di bagian luar lehernya, sehingga dia menamparkan Wells dan mencoba memberontak, namun tali itu menahannya di tempatnya dan Wells mengatakan hukuman. Kemudian, para penjaga datang untuk menyerangnya dan pada awalnya Chase berhasil membela diri, tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan akhirnya dia dikalahkan. Setelah itu Chase diam-diam dikunjungi oleh Dr. Weiss, salah satu ilmuwan simulasi. Dia memintanya untuk tetap mengikuti jalurnya dan tidak menjadi boneka Wells karena dia curiga Wells telah merusak hasil tesnya. Saat dia hendak mengatakan lebih banyak, dia disela oleh perawat dan penjaga, yang kemudian membawa Chase pergi dengan truk. Selama perjalanan, penjaga tersebut memukulnya, sehingga dia melawan dan melompat keluar dari truk untuk melarikan diri. Chase menyelinap di rerumputan tinggi sambil menghindari lampu pencari dan akhirnya menemukan sebuah bangunan dengan seorang penjaga di luar. Dia menunggu pria itu pergi bersama seorang ilmuwan dan masuk ke dalam, di mana dia menemukan pusat kontrol yang canggih dan harus melumpuhkan penjaga lainnya. Kemudian dia mencuri jas putih dan bergerak dengan kepala tertunduk sampai dia menemukan ruangan utama. Semua penjahat lain dari pulau itu terlihat mengambang di dalam tangki dan mengenakan pakaian aneh. Tiba-tiba dia dikelilingi oleh Wells dan anak buahnya, yang menahannya saat perawat memberinya suntikan. Chase yang tidak sadarkan diri dimasukkan kembali ke dalam tangki dan dihubungkan kembali ke simulasi. Dalam hitungan detik, Chase terbangun di pantai dengan tangan terikat sementara kelompok tersebut mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengannya mengenai pembunuhan Brody. Dia mengingat segalanya tentang penjara dan menceritakannya kepada yang lain, tetapi tidak ada yang mempercayainya dan mereka menolak untuk melepaskan ikatannya. Namun kata-kata Chase menyebabkan Hayden mengingat tentang dia di dalam mobil dengan seorang pria, yang dia cium sebelum menikamnya beberapa kali, lalu dia mencoretnya dari daftar pembunuhan. Setelah itu Chase mencoba melarikan diri sehingga kelompok itu mengejarnya dan menjatuhkannya ke tanah. Sementara mereka sedang berjuang di pasir, mereka tiba-tiba disela oleh dua orang baru bernama Bonnie dan Clyde. Semakin banyak Clyde berbicara, semakin terdengar bahwa itu Wells, jadi Chase mengira Warren mengirim mereka untuk memanipulasi mereka. Ketika tidak ada yang mendengarkan peringatannya, dia mengamati keduanya dan tampaknya tidak terganggu dengan mayat di pantai. Kini terungkap, Bonnie dan Clyde mengancam semua orang dengan senjata mereka dan memaksa mereka menjatuhkan apapun yang bisa mereka gunakan untuk membela diri. Kemudian mereka bertanya tentang kota-kota dari rakit tersebut, dan terungkap bahwa mereka mengetahui tentang senjata itu. Sementara Clyde berdebat dengan Chase, dia tiba-tiba menusuk perut Hayden dan menjelaskan dia dibunuh Brody atas apa yang dia lakukan pada Casey. Itu sebabnya, dia ditangkap, dia membunuh sekelompok pelaku karena semacam main hakim sendiri. Clyde menegaskan bahwa penjara itu nyata dan mereka semua menandatangani surat pernyataan untuk menyetujui aturan tersebut, yang mencakup pembunuhan jika mereka melakukan pembunuhan. Dia dan Bonnie hanya muncul ketika aturan harus ditegakkan. Aturan tersebut juga mengungkapkan bahwa penghapusan ingatan telah dibalik, sehingga pikiran semua orang akan segera dibanjiri dengan gambaran. Kemudian Clyde membebaskan Chase dan menyuruhnya pergi. Dia bergegas mencari kotak yang dia sembunyikan dan mengambil pistolnya, yang membuatnya teringat dia pernah menembak wanita itu dan dia berpikir itu pasti kejahatannya. Setelah itu Chase membawa kotak obat ke kelompoknya dan pergi membawa pistol.
Bonnie dan Clyde memarahi kelompok tersebut karena menghabiskan beberapa hari terakhir ini tidak melakukan apa-apa dan memberitahu mereka bahwa ada desa di sisi lain pulau, sehingga mereka harus pergi ke sana. Setelah mengingatkan mereka bahwa mereka akan selalu mengawasi mereka dan bahwa meninggalkan pulau dilarang, Bonnie dan Clyde pun pergi. Kelompok tersebut menguburkan Hayden dan Brody serta mendiskusikan apa yang harus dilakukan Casey. Cooper dan Moses memutuskan untuk mencari desa tersebut, tetapi yang lain lebih memilih untuk tinggal di perkemahan mereka. Beberapa jam kemudian, ketiganya menemukan sejumlah pondok sementara Bonnie dan Clyde tersenyum dari jauh sambil berkata, "Biarkan permainan dimulai." Tak lama kemudian, para tahanan mulai mendapatkan kembali ingatan mereka. Mason melihat dirinya menembak orang-orang di mall dengan darah di wajahnya. Casey berada di dalam mobilnya mengalami gangguan mental di dekat laut sementara badai mengamuk di luar, dan Blair melihat dirinya sebagai perawat di rumah sakit memberitahu dokter bahwa pasiennya yang mengajukan untuk tidak melakukan resusitasi. Dokter tidak memiliki catatan seperti itu di berkas pasien sehingga dia tidak dapat membantu pasien yang kesakitan karena mereka tidak dalam keadaan euthanasia. Menolak untuk membiarkan pasiennya menderita, Blair merusak infus pasien, membunuh banyak orang sebelum dia tertangkap. Pada saat itu, Blair melihat Taylor menyeret rakit ke dalam air untuk mencoba melarikan diri sehingga dia bergegas menghentikannya sambil mengingatkannya akan peringatan Bonnie dan Clyde. Taylor hanya mendorongnya menjauh dan terus berjalan, sehingga Blair berlari untuk memberitahu yang lain. Sayangnya mereka datang terlambat dan Taylor kabur dengan rakit. Pada saat yang sama, Musa mendapatkan kembali ingatannya. Dia dulunya adalah seorang pemberontak dan dengan bantuan seorang teman, dia memasang bom di dalam gedung kosong sebagai aksi protes. Namun mereka salah dan gedung tersebut memang dihuni oleh orang-orang, yang pada akhirnya mati karena kesalahannya. Moses dan temannya sama-sama ditangkap karena pembunuhan. Casey juga terus melihat kenangannya. Dia menikah dengan Rick dan mereka memiliki 2 anak, tetapi Rick kasar secara fisik dan verbal terhadapnya. Karena Rick tidak mendapatkan pekerjaan, Casey bekerja di bar tempat dia bertemu Jordan, yang membuatnya jatuh cinta. Mereka mulai sering bertemu secara diam-diam, tetapi suatu hari Casey kecewa saat mengetahui Jordan meninggalkan kota. Kemudian, dia meminta cerai pada Rick, dengan menyebutkan perselingkuhannya dan memberitahu dia bahwa ada pria yang lebih baik darinya. Rick yang marah mendorong kepalanya ke wastafel, dan menahannya di bawah air selama beberapa detik sebelum dengan lantang mengatakan dia tidak akan pernah melihat anak-anaknya lagi. Hal ini menyebabkan dia mengalami gangguan mental, di mana dia membius anak-anaknya dan meletakkan mereka di bagian belakang mobil sebelum mengemudi ke laut. Anak-anak tersebut meninggal tetapi dia berhasil keluar, sehingga dia pulang ke rumah dan melepaskan diri di depan Rick, yang dengan cepat menyelamatkannya. Di pantai, Casey mengalami gangguan mental saat dia mengingat anak-anaknya yang telah meninggal dan mulai melihat halusinasi anak-anaknya di dalam mobil, sehingga Moses mencoba yang terbaik untuk menghiburnya dan berbagi kisahnya sendiri. Kemudian mereka setuju untuk bertahan hidup, mereka harus menemukan Chess. Saat mereka berjalan, Casey terlalu takut mendekati air karena kenangan traumatisnya, sehingga Moses memberinya kenyamanan untuk membantunya berenang lagi. Saat Donovan mengobrol dengan Blair dan bercanda memintanya untuk menikah dengannya, dia juga mulai mengingat kenangannya. Dia dulunya bekerja di kantor dan terobsesi dengan rekan kerja yang terus menolaknya. Akhirnya dia memberitahu hari tentang pelecehannya, sehingga suatu sore dia menyudutkannya di kamar mandi dan membunuhnya sambil menyalahkannya karena telah menuntunnya. Percakapan Blair dan Donovan disela oleh tembakan, yang tiba-tiba, Masonlah yang menemukan pistol suar dan mengatakan dia baru saja mengujinya. Di dalam hutan, Cooper sedang menelusuri di area tersebut dan tiba-tiba mendengar Bonnie dan Clyde berbicara. Tampaknya mereka berencana melakukan sesuatu yang melanggar aturan dan menyebutkan semacam bos. Sementara itu Chess berhasil kembali ke hotel yang terbengkalai dan di sebuah ruangan dia menemukan wanita dari mimpinya, yang wajahnya cukup rusak. Wanita itu tiba-tiba muncul di samping Chess dan mencengkeram lehernya, dan memberitahunya bahwa dia telah membunuh ibunya sendiri. Ketika wanita itu tertawa, Chess mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini tidak nyata dan ibunya menghilang. Kemudian Chess mendekati kursi dan menemukan kunci kamar 39, jadi dia menuju ke sana dan mulai mencari di setiap sudut dan celah. Di balik lukisan, dia menemukan sebuah amplop penuh foto dan alamat sebuah rumah yang tiba-tiba dia impikan. Foto-fotonya adalah dirinya dan ibunya, rumahnya, dan yang mengejutkannya, salah satu dari fotonya sedang memeluk Cooper.
Pada saat itu dia mendengar suara di luar dan menabrak Cooper, sehingga dia menggunakan kesempatan itu untuk menunjukkan foto-foto itu kepadanya. Kemudian mereka berdua mengakui bahwa mereka ingat saat-saat bahagia sebagai pasangan. Sementara itu, Taylor mengalami kecelakaan kapal dan terluka, tapi setidaknya dia berhasil mencapai pulau lain. Saat rakit mengapung, Taylor menelusuri area tersebut dan menemukan tengkorak yang memiliki tanah properti. Pada saat itu dia teringat akan kenangannya, ternyata dia dan pacarnya mencoba merampok bank. Setelah itu dia makan buah-buahan dan tidur siang. Ketika dia bangun dia menemukan tangannya terbungkus perban dan sebuah mangkuk di sebelah papan bertuliskan sup ayam, jadi dia meminumnya. Beberapa menit kemudian, dia ditemukan oleh Bonnie dan Clyde, yang memberi selamat padanya karena telah menemukan tempat bernama Dua Daratan tetapi juga menjelaskan bahwa mereka ada di sini karena dia melanggar peraturan. Taylor menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud membunuh siapapun dan itu memang sebuah kecelakaan saat perampokan, dan menyalahkan pacarnya atas kematian tersebut. Keduanya kemudian mengungkapkan bahwa pulau itu hanya memiliki satu penduduk yang kebetulan adalah seorang kanibal, dan sup yang dia makan dibuat dengan jarinya sendiri. Di malam hari, Casey terbangun dan melihat anaknya membakar desa yang ditinggalkan. Dia mendekati anak laki-laki itu untuk menghentikannya, dan mengatakan kepadanya betapa dia mencintainya. Namun anaknya hanyalah halusinasi, dan Musa harus menarik Casey jauh dari api, yang sangat nyata. Di dekatnya Bonnie dan Clyde dengan gembira menyaksikan api yang mereka nyalakan. Kembali ke Chase, dia memiliki ingatan tentang masa kecilnya. Ketika dia masih kecil, dia sering diganggu oleh teman-teman sekelasnya, tetapi ibunya tidak pernah bersimpati. Dia akan membentak Chase dan memintanya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri karena dia tidak ingin dia menjadi seorang anak perempuan yang lemah. Sejak saat itu, Chase mulai mengikuti kelas bela diri, namun ibunya juga tidak menyetujuinya karena hal tersebut tidak terlalu feminim. Faktanya, sang ibu menyuruhnya untuk tidak pulang ke rumah saat liburan jika dia tidak menyerah untuk bertarung, sehingga Chase malah bergabung menjadi tentara. Cooper juga memiliki ingatan pendek dan melihat dirinya sedang berperang, dikelilingi oleh banyak mayat. Ketika dia melihat Chase dengan pistol di tangannya, sisa ingatan muncul di benaknya. Mereka berdua bertemu ketika mereka bergabung dengan tentara dan bertempur bersama selama perang. Selama menjalankan misi, Cooper terkena ledakan dan mengalami kerusakan parah, sehingga helikopter membawanya pergi. Chase juga mengingat hal ini dan mereka menyadari bahwa rumah dalam gambar adalah peternakan tempat mereka pindah setelah perang. Refleksi lain mengungkapkan bahwa setelah Cooper pulih dari ledakan, wajahnya masih rusak parah dan dia khawatir tidak ada yang akan mempekerjakannya seperti itu. Saat ini, Cooper sedang melihat dirinya di cermin ketika tiba-tiba dia melihat ibu Chase di sebelahnya. Dia mengeluarkan peluru dari dahinya dan menyerahkannya kepada Cooper, tapi untungnya pada saat itu Chase membuatnya tersadar. Dia menjelaskan bahwa dia juga melihat ibunya dan dia pikir dia membunuhnya meskipun dia tidak mengingatnya, tapi Cooper mengatakan mereka dijebak. Di pantai, kaki Mason terluka setelah terpeleset di bebatuan, jadi Blair merawat lukanya. Donovan yang melihat itu merasa cemburu karena Blair yang merawat kakinya terlebih dahulu dan dia mengira mereka punya sesuatu hubungan. Setelah Mason pergi, Donovan berpura-pura ada sesuatu di matanya untuk menarik perhatian Blair dan mulai berbicara buruk tentang Mason. Tiba-tiba dia memberitahu Blair bahwa dia mencintainya, tetapi Blair menolaknya. Sementara itu, Mason memiliki refleksi lagi. Setelah membunuh semua orang di mall, dia bisa mendengar polisi mendatanginya, jadi dia mengambil pistol dan mencoba menghapus dirinya sendiri. Namun dia tidak bisa melakukannya dan dia ditangkap. Pada saat itu Blair mendekatinya dan memintanya untuk tidak pernah meninggalkannya sendirian dengan Donovan karena dia sangat terobsesi dengannya. Di hutan, Bonnie dan Clyde melihat Casey dan Moses semakin dekat dan memutuskan untuk membiarkan mereka pergi karena mereka mungkin akan segera menyerang satu sama lain. Clyde membuka layar di lengannya untuk mencari korban yang berbeda, dan mengungkapkan bahwa dia memiliki akses ke semua kamera di pulau itu seperti orang-orang di ruang kendali. Hal ini menyebabkan dua teknisi menyadari ada yang tidak beres. Kemudian saat Blair pergi, Mason melepas bajunya dan Donovan menggunakan kesempatan itu untuk mencekiknya. Mason berjuang melawan Donovan dan mereka terjatuh ke tanah, namun ketika Mason mencoba mengambil sesuatu untuk membela diri, Donovan selesai membunuhnya dan menyembunyikannya di bawah dedaunan. Pada saat yang sama di tepi laut, Blair tiba-tiba teringat bahwa dia menikah dengan seorang wanita, dan bergegas kembali untuk memberi tahu Donovan.
Namun yang ia lihat hanya tubuh Mason yang sudah mati. Merasa terganggu, dia berlutut dan berpura-pura menerima perasaan Donovan sambil diam-diam mengambil pistol suar dari Mason. Kemudian Blair berpura-pura hendak mencium Donovan agar cukup dekat dan menembaknya dari jarak dekat, sehingga langsung membunuhnya. Kembali ke Casey dan Moses, mereka tiba di hotel dan menemukan Cooper dan Chase. Terjadi perdebatan mengenai rahasia dan informasi, sehingga Cooper mengeluarkan pistol untuk membungkam mereka, menyebabkan dia mengingat kembali. Lahan peternakan yang mereka sewa adalah milik ibu Chase, dan dia menolak untuk memperpanjang sewa karena mereka tidak menghasilkan cukup uang. Cooper mencoba memohon belas kasihan, tetapi wanita tua itu mulai menghina dia dan Chase, yang membuat Cooper marah. Ibu Chase mengeluarkan pistol untuk membuatnya pergi dan Cooper mencoba mengambil darinya, sehingga dia memukulnya dengan vas, dan saat berkelahi pistol itu secara tidak sengaja ditembakkan dan membunuhnya. Saat ini, terungkap bahwa Cooper begitu tersesat sehingga dia menembakkan pistol dan membunuh Moses. Sementara Casey memeluk Cooper dan memberitahu Chase bahwa dia membunuh ibunya dan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Chase menjadi sangat kesal dan hendak memukulnya, tetapi tiba-tiba Clyde muncul dan menghentikannya, dan mengatakan dia akan mengambilnya dari sini. Clyde mulai melawan Cooper sementara Bonnie mengejar Chase. Mereka berempat adalah petarung yang hebat, sehingga banyak pukulan yang terjadi saat mereka bergerak di sekitar ruangan dan memanjat furnitur. Ketika Clyde hendak menikam Cooper, Chase memukulnya terlebih dahulu untuk menghentikannya. Clyde membalas dengan parangnya, tetapi Chase menghindar dengan pedangnya dan malah membunuh Bonnie. Lalu Chase menikamnya dengan tombak, membuatnya menghilang dari simulasi. Cooper menyerang Clyde dengan kapak di saat yang sama Chase mengarahkan tombak ke arahnya, tetapi Clyde menggunakannya untuk menusuknya sebelum menghilang juga. Tombaknya juga menghilang, tetapi Chase masih mengeluarkan darah, jadi dia meninggalkan gedung itu untuk mati sendirian. Ketika dia menemukan laut, dia pingsan, dan terbangun di penjara lagi. Dr. Weiss menyambutnya dan menjelaskan bahwa mereka membawanya kembali, tepat sebelum mati karena berkat pengakuan Cooper, dia telah dibebaskan dari tuduhan kejahatannya dan dia bebas dari hukuman mati. Dia juga mengatakan bahwa Bonnie dan Clyde adalah marshals yang menjadi nakal dan dikeluarkan karena mengganggu hasil permainan. Sementara dokter memeriksa kesehatan Chase, Wells mencoba untuk mengunjunginya, namun Weiss menghentikannya dan menyiratkan bahwa dia akan diselidiki atas keterlibatannya dalam kelakuan buruk para marshal. Wells menemukan perawat itu dan meyakinkan dia untuk berada di sisinya karena kalau tidak, dia akan ikut terjatuh bersamanya. Ketika Chase dibawa menemui psikiater, dia mengetahui bahwa nama-nama di label baju para tahanan adalah nama keluarga mereka, dan nama depannya yang sebenarnya adalah Gabriella. Dokter mengungkapkan bahwa semua tahanan mengikuti simulasi secara sukarela karena itu akan membuat mereka keluar dari hukuman mati dan mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah, dengan mengatakan bahwa eksperimen tersebut hanya boleh dilakukan terhadap hewan-hewan yang tidak dapat ditebus, yang mana di Texas merupakan hal yang tidak dapat ditebus. Hingga hari ini, belum ada seorang pun yang mencapai penebusan dalam permainan untuk memenangkannya. Setelah beberapa tes lagi, Chase dibawa menemui Wells, yang mengungkapkan bahwa semua uang ibunya disalurkan ke rumah sakit sehingga dia tidak punya apa-apa lagi untuk kembali. Dia juga mengakui bahwa dia mencoba menyabotase program tersebut karena para tahanan lainnya adalah orang-orang jahat yang tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua atau mendapatkan uang pajak yang terbuang sia-sia untuk mereka. Lalu dia menawarinya kesepakatan, jika dia tidak memberi tahu para ilmuwan tentang rencananya, dia akan mengeluarkan Cooper dari simulasi sehingga dia bisa membalas dendam. Chase segera menerimanya, sementara itu para ilmuwan memberitahu Bonnie dan Clyde bahwa mereka akan masuk penjara karena tindakan mereka, namun hukuman mereka mungkin lebih ringan jika mereka berada di bawah perintah seseorang. Namun keduanya terlalu takut pada Wells dan tidak menyebutkan namanya. Setelah itu, Chase harus bertemu dengan para ilmuwan untuk terakhir kalinya sebelum dia dibebaskan untuk memberitahu mereka tentang pengalamannya. Mereka bertanya kepadanya tentang senjata yang dia temukan karena mereka tidak memasukkannya ke dalam kode, namun Chase juga tidak menyebutkan nama Wells. Kemudian para ilmuwan menjelaskan bahwa 39 adalah jumlah langkah dari ujung blok sel ke kursi listrik. Chase menganggap hal ini sangat sadis dan menunjukkan tidak mungkin semua uang ini dihabiskan untuk merehabilitasi penjahat, jadi dia curiga mereka punya alasan rahasia yang menguntungkan. Wells setuju dan terjadi pertengkaran,
Tetapi pada saat itu juga dia mendapat telepon dari gubernur, sehingga pertemuan itu harus dihentikan sementara. Seorang penjaga membawa Chase kembali ke lab sambil menjelaskan bahwa dia harus menunggu dokumennya keluar. Tiba-tiba Wells muncul bersama perawat, yang menangkap Chase dengan magnet dan hendak membunuhnya dengan suntikan. Untungnya Whis muncul dan memerintahkan penjaga untuk menghentikannya, tapi saat Wells diantar keluar, dia memberitahu Chase bahwa dia masih belum tahu segalanya. Kemudian para ilmuwan menyalahkan Wells, mengungkapkan bahwa dialah yang menempatkan kanibal di pulau itu juga dan bahwa perawat tersebut telah mengkhianatinya. Wells yang tersinggung mulai berteriak dan kembali memberitahu Chase bahwa mereka menyembunyikan sesuatu darinya, sehingga penjaga membawanya pergi. Setelah itu Chase akhirnya bersiap-siap untuk pergi dan dia didekati oleh Whis, yang akhirnya mengakui rahasia terakhir sambil memberikan suntikan kepada Chase. Tiba-tiba wajah Chase berubah, memperlihatkan bahwa dia sebenarnya sudah cukup tua. Dia telah berada di penjara selama 25 tahun, tetapi ketika para tahanan memasuki simulasi, avatar mereka muncul pada usia mereka melakukan kejahatan. Ilusi tersebut hanya ada di pikiran para tahanan, semua orang selalu melihatnya sebagai wanita yang lebih tua. Chase menyadari Cooper pasti sudah tua juga dan meminta untuk bertemu, tapi Whis mengatakan hal itu tidak mungkin karena dia masih di pulau. Saat Chase akhirnya meninggalkan penjara, dia melihat kota di luar dan menemukan betapa dunia telah berubah dalam hampir 3 dekade. Sementara itu Wells juga muncul di pulau itu dan Casey dan Cooper menyambutnya di One Land. Dan film pun selesai. Pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.